Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal memerintah di hati dan di pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Renungan kita hari ini adalah tentang berlari pada panggilan surgawi. Berlari itu berarti dengan cepat mengarah ke depan, dengan cepat mengarah maju, dengan cepat sampai pada tujuan. Panggilan surgawi adalah panggilan keselamatan, panggilan masuk rencana Tuhan, panggilan melayani, panggilan menjadi saksi Kristus, dan panggilan masuk dalam kemuliaan. Tahukah saudara bahwa kita ini bagaikan pelari, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita itu bagaikan pelari yang ada dalam gelanggang pertandingan, di mana pertandingan ini adalah pertandingan yang wajib untuk kita ikuti, seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 1, bahwa perlombaan ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bahkan lebih jelas lagi dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan tadi, kita bisa melihat bahwa kita ini adalah seorang pelari yang wajib mengikuti perlombaan. Kata wajib berarti sesuatu yang harus kita lakukan tanpa memperdulikan alasan kita, sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Seorang pelari tentu tidak berlari menurut aturannya sendiri, tapi harus mengikuti aturan yang ada. Semua peserta harus memulai perlombaan dari garis start, dan garis start kita dalam perlombaan wajib ini dimulai ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita pribadi. Dan perlombaan lari itu tentu mengarah kepada garis finish yang menjadi tujuan dari seluruh pelari. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Tujuan kita seperti yang sudah kita katakan sebelumnya adalah panggilan surgawi. Dalam hal apa kita berlari? Dalam hal apa kita harus berlari untuk menuju panggilan surgawi? Yang pertama adalah dalam hal iman. Dunia dengan gencar menyodorkan fakta-fakta yang bisa menggoyahkan iman kita. Keadaan-keadaan dunia yang seringkali membuat iman orang percaya tergantikan dengan kekuatan pikiran manusia. Keadaan manusia, keadaan dunia, dan kesulitan dan tantangan membuat kita akhirnya menghadapinya bukan lagi dengan iman kepada firman Tuhan, bukan lagi dengan iman kepada Tuhan, tapi sudah mengandalkan kekuatan manusia, sudah mengandalkan pikiran manusia. Itulah sebabnya kita harus terus berlari. Iman kita harus terus semakin maju, bukan justru menjadi berhenti. Ingatlah, Yesus pemimpin iman kita, tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Justru pada saat-saat menggoncang, saat-saat situasi menggoyahkan iman kita, disitulah kita memperkuat iman kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah berbuat baik. Kita tahu bahwa segala perbuatan baik datangnya dari Bapa, tapi kejahatan berasal dari iblis dan dikerjakan oleh iblis. Dunia penuh dengan kejahatan. Inilah akhir zaman, di mana kejahatan dan kedurhakaan semakin bertambah. Kasih orang semakin dingin. Manusia sudah mencintai dirinya sendiri dan tidak lagi peduli dengan agama, dan tidak ada lagi hormat satu sama lain. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, jangan berhenti berbuat baik, karena untuk itulah kita diperlengkapi. Ketika kejahatan merajalela,
kita pun harus semakin melakukan perbuatan baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Karena dengan berbuat baik, kita membungkam keticikan orang-orang, dan dengan berbuat baik, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang di sorga. Ketika kita berbuat baik, kita sedang menghentikan perbuatan-perbuatan si jahat. Ketika kita berbuat baik, kita sedang menghentikan segala pekerjaan-pekerjaan iblis. Kita bisa berbuat baik lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dengan berkata-kata yang membangun kepada saudara-saudara kita, dengan menolong mereka yang dalam kesusahan, dengan mengucapkan berkat atas setiap orang-orang di sekitar kita. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik, dan masih banyak lagi yang perlu kita lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga adalah berlomba untuk memberitakan Injil. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman." Ketika Yesus naik ke surga, dia sudah meninggalkan pesan dan amanat bagi kita untuk kita memberitakan Injil, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kelak ketika dia datang, dia akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah dimandatkan kepada kita. Dan di hari-hari terakhir, seperti yang tertulis dalam Matius 24, akan banyak penyesat-penyesat bermunculan, akan banyak nabi-nabi palsu, akan banyak mesias-mesias palsu bermunculan yang menyesatkan banyak orang. Bahkan orang-orang pilihan pun berusaha untuk disesatkan. Ketika iblis semakin gencar membawa jiwa-jiwa baginya dengan melakukan penyesatan di mana-mana, maka kita harus berlomba untuk memenangkan jiwa dengan memberitakan Injil, dengan memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Ketika kita sampaikan kepada orang-orang yang dimulai dari orang di sekitar kita, maka kita sedang menyelamatkan, bahkan merampas jiwa-jiwa dari tangan iblis. Marilah kita terus berlomba, bahkan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana kita bisa berlari demikian rupa dengan baik sehingga bisa sampai pada tujuan dan memenangkan perlombaan sebagai seorang pelari? Kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi, baik masa lalu dalam hal ini bisa saja keberhasilan, bisa saja kegagalan, bisa saja kesuksesan, atau apapun, karena itu bisa menghalangi kita untuk berlari, dan hal-hal yang mencemari hati kita bisa menjadi beban, bisa menjadi rintangan ketika kita berlari. Tentu kita tidak pernah melihat seorang pelari membawa ransel atau memakai perlengkapan yang berat sewaktu berlomba, karena dengan demikian dia tidak akan pernah bisa berlomba atau berlari dengan baik. Jadi ketika kita mau berlomba, tanggalkan segala beban yang ada dalam hati, bereskan segala dosa, maka kita akan bisa terus berlari sampai kepada tujuan. Dan seorang pelari juga harus berlari dengan fokus atau memandang ke depan pada satu pandangan, yaitu Yesus. Jangan lihat kiri dan kanan, apalagi ke belakang, karena tidak mungkin seorang pelari bisa berlari dengan baik ketika pandangannya tidak fokus. Abaikanlah segala hal yang merintangi perlombaanmu, termasuk pujian, cacian, atau apapun, karena semuanya itu akan mengalihkan perhatianmu, akan mengalihkan pandanganmu, sehingga ketika pandanganmu beralih, ketika perhatianmu tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tidak lagi tertuju kepada arah yang benar, maka kita akan bisa menjadi orang yang tidak bisa berlari dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita terus berlomba sampai akhir. Dan perlombaan-perlombaan yang wajib ini, kita tahu kita bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan sampai pada tujuan dengan kekuatan
Tuhan. Amin.